Pemirsa masih di IDX Execution Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pasca mengalami gagal bayar setara 4.400 triliun rupiah, raksasa properti China Evergrande resmi mengumumkan kebangkrutan. Kebangkrutan Evergrande tak hanya mendapat sorotan dari Presiden Jokowi, namun juga direspon oleh sejumlah saham properti tanah air yang hingga awal perdagangan sesi 2 Jumat perdagangan hari ini terpantau bergerak negatif. Raksasa properti China Evergrande resmi mengumumkan kebangkrutan pada Kamis waktu New York. Hal ini terjadi setelah perusahaan tersebut mengalami gagal bayar setara 4.400 triliun rupiah pada tahun 2021. Evergrande sendiri adalah perusahaan besar dengan lebih dari 1.300 proyek real estate di lebih dari 280 kota. Perusahaan tersebut juga memiliki beberapa bisnis non-real estate, termasuk bisnis kendaraan listrik, bisnis perawatan kesehatan, dan bisnis taman hiburan. Sebagai informasi, sektor real estate China telah lama dilihat sebagai mesin pertumbuhan vital di ekonomi terbesar kedua di dunia, dan menyumbang sebanyak 30% dari PDB negara tersebut. Tetapi default Evergrande tahun 2021 mengirimkan gelombang kejutan melalui pasar properti China. Kebangkrutan Evergrande bahkan mendapat sorotan dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyinggung soal Evergrande yang bangkrut dan memiliki utang 4.400 triliun rupiah. Nilai utang tersebut bahkan mengalahkan APBN Indonesia yang sebesar 3.061 triliun rupiah. Atas hal tersebut, Jokowi meminta pengembang perumahan di Indonesia agar berhati-hati dalam menjalankan bisnis. Kita tahu di RRT ada perusahaan properti besar yang ambruk, yang hutangnya ngalahin APBN kita. Hutangnya sampai 4.400 triliun rupiah. Jangan ditepuk tangan nih. Hutangnya 4.400 triliun rupiah. Ada enggak di sini yang hutangnya sampai? Sekali lagi, hati-hati mengenai ini. Sehingga semuanya memang harus dikendalikan. Sementara itu, dari dalam negeri, pasar properti di tanah air sedikit demi sedikit mulai kembali pulih. Sejumlah emiten properti kelas kakap bisa mencatatkan kinerja yang positif di paruh pertama tahun ini. Per Juni 2023, Bumi Serpong Damai meraih lonjakan laba bersih 159 menjadi 1,2 triliun rupiah. Laba bersih Sumarekon Agung naik 70,4% dari 255 miliar menjadi 433 miliar rupiah. Laba bersih Pakuwon Jati melonjak 49,6% menjadi 1,24 triliun rupiah. Dan Lipo Karawaci yang berhasil mencatatkan laba 1,39 triliun rupiah. Namun laba bersih Ciputra Development justru merosot 22% menjadi 778 miliar rupiah. Sementara itu, sejumlah saham properti terpantau terkoreksi pada awal perdagangan sesi 2 18 Agustus 2023. Saham BSD turun 1,72%, saham CTRA terkoreksi 0,44%, saham SMRA tergelincir 2,22%, kemudian saham PWON turun 1,26%, dan saham LPKR melemah 0,94%. Selain dibayangi sentimen negatif dari kebangkrutan Evergrande, sejumlah sentimen pun mewarnai sektor properti, diantaranya pemerintah Indonesia yang mempermudah warga negara asing untuk memiliki hunian di Indonesia tanpa harus memiliki kitas atau kitab. Selain itu, pemerintah terus melanjutkan insentif pembiayaan hunian untuk MBR, di mana sejauh ini sebesar 12 triliun rupiah dari APBN 2023 telah diluncurkan untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Adapun sepanjang 2023, pembiayaan FLPP ditargetkan mencapai 26,21 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel.